Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Saya, Diniko Kalaba, membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Ibu Mary Adeng dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Ya, pada pembelajaran kali ini saya mengambil tema Allah dan Manusia. Kepada para penonton, mohon untuk menyediakan Alkitabnya. Yang pertama itu Allah. Allah memiliki berbagai macam sebutan dalam perjanjian lama. Akan tetapi, secara umum, Allah berarti pencipta, pemberi kehidupan, pemelihara kehidupan, di mana segala sesuatu itu bermula dari Allah sendiri. Dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang kedua, Yesus. Istilah Yesus telah disinggung pada perjanjian lama dengan sebutan Immanuel atau Mesias. Yesus lahir sebagai media rekonsiliasi antara Allah Maha Kudus dengan manusia berdosa, di mana Yesus merupakan wujud nyata akan kasih Allah terhadap dunia. Dapat kita baca dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yang ketiga itu Roh Kudus. Istilah Roh Kudus mulai disebutkan dalam perjanjian baru yang merupakan bukti penyertaan Allah setelah kenaikan Yesus, di mana Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri sebagai pelita yang menuntun jalan kehidupan orang percaya. Dapat kita baca dalam Matius pasal 28. Dasar Alkitab, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Terdapat dalam Lukas 3 ayat 22, Matius 17 ayat 5. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Bapa Firman yang adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tuhan sebagai pusat kendali kehidupan orang percaya, di mana segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti terjadi atas sepengetahuan Allah. Kesimpulan, Tuhan merupakan pribadi Tritunggal yang keberadaannya hanya mampu dipahami dengan iman dan karyanya telah dimulai sejak dahulu dan akan terus berkarya hingga akhir kesudahan. Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pekerjaannya yang luar biasa atas kasih yang begitu besar terhadap dunia, terkhusus manusia. Kita dapat membacanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yang kedua, pada materi hari ini yaitu manusia. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia, di mana Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kita dapat membacanya pada Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab manusia dan seluruh dunia adalah karya Tuhan yang luar biasa. Terdapat pada Kejadian pasal 1. Kita bisa membacanya, Allah menciptakan manusia dengan berbagai tujuan, yaitu sebagai penguasa bumi, serta beranak cucu dan bertambah banyak. Kita dapat membacanya pada Kejadian 1 ayat 28. Seluruh manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang diperbuat manusia, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita bisa membacanya pada Ibrani 4 ayat 13. Karena itulah manusia memerlukan Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia dari maut. Terdapat dalam Filipi 1 ayat 21. Manusia merupakan imago Dei. Hal ini berarti bahwa manusia merupakan gambar atau rupa Allah yang mempunyai kedekatan dengan rupa sifat dasar dengan Tuhan. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah berarti bahwa manusia diciptakan sebagai objek kasih Allah. Manusia juga merupakan penyembahnya, di mana rasa takut akan Tuhan timbul akan kesadaran bahwa Tuhan begitu kudus dan agung, sehingga layak mendapatkan hormat dan penyembahan oleh manusia sebagai ciptaannya. Ya, kesimpulan dari manusia ini, Allah menciptakan manusia dengan berbagai tujuan. Yang pertama sebagai penyembahnya. Yang kedua sebagai pemelihara bumi beserta isinya, sebagai rekan kerja Allah di tengah-tengah dunia, dan sebagai objek kasih Allah. Demikianlah materi hari ini.
Jika ada teman yang ingin mengikuti kuis, silakan men-scan QR code yang tertera di sini. Dan teman-teman yang ingin mengisi link absen bisa men-scan QR code yang tertera di sini.